Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke-22 kalau saya tidak salah dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hari-hari kita penuh dengan keberkahan. Allah jadikan hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan kebermanfaatan. Dimudahkan kita semua dalam melakukan amal soleh, diringankan langkah dan tangan kita serta lisan kita untuk melakukan kebajikan, dan Allah jadikan semua itu menjadi sarana buat kita untuk mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam datang dengan perintah, dengan larangannya. Islam datang membawa syariat, tidak lain tujuannya untuk dua hal. Yang pertama, bahwa perintah-perintah itu untuk mendatangkan maslahat, dan larangan-larangan itu dalam rangka untuk menjauhkan kita, menghindarkan kita dari mafsadat. Maslahat itu kebaikan, sedangkan mafsadat itu adalah bahaya dan keburukan. Maka tidak ada satupun perintah dari Allah kecuali perintah itu, di balik perintah itu pasti ada maslahatnya. Allah suruh sholat, Allah suruh ikhlas, Allah suruh sabar, Allah suruh makan rizki yang halal. Pasti ada maslahatnya di balik itu. Baik maslahat itu bagi kita maupun bagi orang-orang di sekeliling kita. Baik maslahat itu di dunia maupun di akhirat. Cuman terkadang kita kurang jauh mencari apa hikmah dari perintah itu. Terkadang manusia berpikir setiap perintah itu yang ada cuman membebani, merepotkan, dan lain sebagainya, bikin capek dan seterusnya. Padahal tujuan dari perintah itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bersama. Sama halnya dengan larangan jamaah sekalian. Larangan yang Allah turunkan dalam bentuk dalil-dalil, tidak boleh ini, tidak boleh itu, pasti di balik larangan itu ketika dikerjakan oleh seseorang, artinya dia langgar, akan ada mudarat yang menanti, akan ada bahaya. Tapi sebaliknya ketika seseorang berusaha untuk menghindari, dalam artian ketika ada larangan berarti dia tinggalkan itu, maka dia akan diselamatkan dari mara bahaya. Apa contohnya? Seperti Allah melarang berjudi. Kalau hari ini namanya slot gitu ya.
Karena Allah tahu pasti di balik judi, di balik slot itu ada mudorotnya. Yang kalau tetap dilanggar larangan ini pasti akan ada. Ada dampak buruknya. Hari ini kalau mungkin kita tanya sama teman-teman di pengadilan agama, banyak suami istri itu berpisah karena faktor ekonomi. Dan ekonominya salah satunya adalah dari slot. Itu saya dengar langsung dari orang KUA, orang Kementerian Agama. Kemenak kalau. Slot itu menduduki penyebab tertinggi perceraian dalam rumah tangga. Itu kan mudarat. Siapa yang jadi korbannya? Banyak. Yang jelas rumah tangga, masa depan anak, dan lain sebagainya. Belum lagi ada orang yang sampai membunuh orang tuanya, itu ada gara-gara salat seperti itu. Yang hancur bisnisnya, yang hancur ekonominya gara-gara salat. Jadi kalau Allah haramkan, pasti di balik itu ada mudarat yang sedang Allah hindarkan. Jangan kerjakan karena ada mudaratnya kalau kamu langgar. Maka Islam datang membawa syariat, ada perintah, ada larangan, pasti di balik perintah ada kebaikan, pasti di balik larangan ada mudarat yang sedang Allah inginkan untuk terhindar dari kita. Nah, jamaah sekalian, tapi kan terkadang ada kondisi di mana antara maslahat dan mudarat itu satu tempat. Maksudnya apa satu tempat? Di satu sisi orang ingin melakukan kebaikan, tapi di sisi lain ada dampak buruknya. Mungkin tidak itu, Pak? Mungkin. Bisa terjadi. Saya ambil contoh sederhana saja lah, nanti sebelum kita jelaskan kaidah usul fiknya. Misalkan kita ingin membangun speed tank, gitu ya. Itu kan kebaikan untuk kita, sehingga ditampung kotorannya segala macam. Tapi speed tanknya kita bangun persis di bawah jendela tetangga kita. Corongnya itu kan. Jadi kalau buka jendela, corongnya itu ke situ. Maslahat buat kita, bagus buat kita. Speed tanknya jauh. Misalkan speed tanknya di sebelah sono tuh. Jadi dinding rumah tetangga tuh sebelah sono. Kita pasang di sono. Sumur kita di sini jauh tuh 6 meter lebih, aman. Baik buat kita. Tapi ada mafsadatnya itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Islam ada menyebutkan kaidah usul fikih mana yang harus kita dulukan. Nah, jamaah sekalian, kaidah usul fiknya, ini usul fik ini ya, bukan hadis, bukan juga ayat. Kaidah usul fiknya adalah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Saya ulangin. Dar'ul mafasid, menolak kerusakan, menghindari kerusakan mudarat, itu lebih didahulukan minjal bil masolih, daripada meraih kemaslahatan atau kebaikan. Ini ada kaidah seperti itu. Jadi ada kaidah kalau dua hal ini dalam kondisi bersamaan, maka ternyata ada satu kondisi di mana menghindari mudarat ini lebih baik. Berarti yang tadinya akan melakukan kebaikan mendatangkan maslahat enggak jadi. Kenapa? Karena bersama itu ada mudarat yang akan terjadi. Nah, jamaah sekalian, kapan kita darul mafasid, menolak kerusakan itu lebih kita dulukan? Berarti enggak jadi kita kerjakan karena menghindari mudarat. Kapan itu lebih kita dulukan ketimbang mau melakukan amal soleh ini? Yaitu ketika maslahat dan mudarat ini bertemu atau saling bertentangan, kemudian mudaratnya ini jauh lebih dominan. Saya ulangin, maslahat dan mudarat ini bertemu bersamaan, jadi satu aktivitas mendatangkan dua hal, gitu ya. Tapi kemudian setelah kita perhatikan, mudaratnya jauh lebih besar, sementara maslahatnya masih bisa kita tunda. Ya, contoh tadi speed tank. Kalau kita paksakan tetap dibuat itu speed tank di bawah jendela tetangga, walaupun itu tanah kita, kira-kira mudaratnya ada nggak nanti? Mulai tetangga nggak nyaman, nggak negur, sehari atau sebulan, bisa jadi seumur hidup. Selama speed tank itu nggak dibongkar, selama itu dia, ya kan lebih besar mudaratnya. Coba kalau kita kemudian sudahlah,
saya ingin menghindari mudarat ini, berselisih dengan tetangga, saya pindahkan, nggak jadi bangun di situ, pindah ke sana. Kita tetap dapat manfaat, mudaratnya nggak jadi datang. Berarti kan kaidah ini mengajarkan kita untuk tidak egois. Ya kalau kita bangun jarak dengan tetangga 100 meter ya serah-serah kita. Sepitengnya nggak pakai penutup di atasnya juga terserah. Kita sendiri yang nyium baunya. Nah, ada yang kena mudarat, ya kan? Kita dapat maslahat, mudaratnya nggak ada. Kalau yang seperti itu ya aman. Tapi ada satu kebaikan yang kita dapat manfaatnya, tapi orang lain dapat mudaratnya dan jauh lebih besar. Dan itu kan jauh lebih besar yang kayak gitu. Bayangkan tiap hari jadi omongan tetangga, dia nggak nyaman dan seterusnya. Maka dalam seperti ini berlaku kaidah menghindari mudarat lebih kita dahulukan. Artinya ya sudah, kita nggak usah bangun di situ walaupun itu tanah kita. Ketimbang kita mendapatkan manfaat dengan punya spiteng, sudahlah kita pindahkan saja. Nggak usah buat di situ. Ini kaidahnya. Nah, tentu jamaah sekalian, kaidah ini dipakai sekali lagi kalau mudaratnya jauh lebih besar. Tapi kalau manfaatnya yang lebih besar, mudaratnya kecil, nggak masalah. Kita tetap lakukan. Karena mudaratnya kecil, paling sebentar. Nah, sudahlah, terganggu sebentar. Tapi ini lebih, maslahatnya lebih besar loh. Nah, sudah kita laksanakan. Mudaratnya tadi mungkin bisa kita komunikasikan baik-baik. Mohon izin cuman sehari kok ya. Mohon maaf terganggu cuman sehari. Nggak masalah. Kalau maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Jadi sekali lagi, darul mafasid aula min jalbil masalih. Kita lebih memilih untuk meninggalkan perbuatan itu agar terhindar dari mudarat daripada melakukan kebaikan hanya dapat sedikit kebaikan. Ini kita lakukan kalau mudaratnya lebih mendominasi. Apalagi kalau di dekat spiteng itu 3 pintu keluarga, 3 tetangga, wah ini mudaratnya jauh lebih besar. Bisa-bisa musuhan semua itu dengan kita, ya kan? Mudaratnya jauh lebih besar. Ini kaidahnya jamaah sekalian. Kaidah ini muncul jamaah sekalian, ternyata ada juga dalil yang menunjukkan tentang itu di dalam Al-Qur'an. Di mana? Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 219. Ini dalil larangan khamr pada fase kedua. Jadi pelarangan khamr itu ada 3 fase. Fase yang pertama ketika Allah menyebutkan bahwa mohon maaf, ini fase yang pertama ya. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua itu ketika Allah menyebutkan la taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan dekatin sholat ketika kamu sedang mabuk. Jadi paling tidak para sahabat ketika itu sebelum diharamkannya khamr, kalau mau sholat sudah tidak mabuk. Yang masih yang hobi mabuk ya, ada tuh sahabat umat Islam di zaman Nabi yang masih mabuk. Paling tidak di 5 waktu dia tidak mabuk. Mau subuh tidak mabuk, mau maghrib tidak mabuk, mau isya tidak mabuk, mau zuhur tidak masuk. Kenapa? Larangannya baru di 5 waktu itu, gitu ya. Baru kemudian larangan yang ketiga, wah itu udah penegasan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu perbuatan setan, menyerupai setan. Fajtanibu, tinggalkan. Nah, itu baru fase yang terakhir. Nah, fase yang pertama, tadi saya sebutkan yang kedua, yang ketiga, jamaah sekalian. Fase yang pertama ini ayat ini, inilah yang menjadi kaidah menghindari mudarat, itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Apa itu? Al-Baqarah 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Minuman keras dan judi. Mereka bertanya tentangmu. Maka kul fihima, katakanlah kepada mereka, fihima ismun kabir, bahwa di dalam khamr dan judi itu ada dosa besar, wa manafi'ul linnas, dan juga ada beberapa sedikit manfaat bagi manusia. Jadi ada mudaratnya, ada juga sedikit manfaatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa tetapi dosanya, mudaratnya jauh lebih besar
min naf'ihima, dari manfaatnya. Ini di awal Allah menyebutkan tentang bahaya dan manfaat dari khamr dan judi. Ada beberapa manfaatnya, tetapi mudorotnya jauh lebih besar. Lihat, ternyata ini menjadi landasan pertama dan menjadi nanti keputusan dari Allah bahwa khamr dan judi itu wajib ditinggalkan. Jadi dari inilah ada kaidah usul fiqh, kalau sesuatu itu berbarengan ada mudarat dan manfaat, tetapi mudaratnya jauh lebih besar, maka perintahnya adalah tinggalkan, hindari mudarat itu. Nah, sama seperti khamr dan judi. Tapi nggak tahu ini Pak Badar, kalau ditanya manfaat khamr dan judi apa kira-kira? Mungkin ada ya, tapi ayat ini menyebutkan wa manafi'ul linnas, ada beberapa manfaatnya. Saya nggak tahu kalau judi itu apa manfaatnya. Kalau disebut ayat ini menyebutkan ada. Nah, mungkin senang-senangnya itu kan ya. Kalau khamr itu apa mungkin? Sedikit manfaatnya ya, bukan jadi dalil banyak manfaatnya. Mungkin menghangatkan badan, mungkin ya. Mungkin. Tapi Allah nyatakan wa ismuhuma akbar, bukan lagi kabir, tapi akbar. Akbar itu kan Allah maha besar. Dosanya itu jauh lebih besar dan lebih banyak. Berarti manfaatnya itu tentang sedikit. Allah sebutkan itu. Kalau dalam kondisi ini, perhatikan, jauh lebih besar mudaratnya, maka tinggalkan. Maka kaidah usul fiqh darul mafasid aula min jalbil masalih mengajarkan kepada kita untuk tidak egois. Kalaupun ada kebaikannya dan kita tahu ada mudaratnya dan kita paham mudaratnya jauh lebih besar, maka lebih baik nggak usah dikerjakan walaupun ada manfaatnya, karena menghindari mudaratnya. Apalagi contoh yang lainnya Pak? Misalkan kaitannya kaidah ini. Contohnya misalkan ini dalam aktivitas ibadah. Berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air, itu kan sunnah dalam wudu dan besar pahalanya, itu sunnah itu. Tetapi ternyata berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dalam kondisi puasa itu makruh. Dan dikhawatirkan nanti air itu akan masuk. Maka dalam kondisi kita sedang puasa, walaupun itu ada pahalanya, mana yang lebih utama? Bukan tidak melakukannya, tidak berlebih-lebihan ketika berkumur dan juga menghirup. Jadi jangan, wah ini kan pahalanya besar. Iya betul, ini sedang puasa Ramadan. Takutnya kumur-kumurnya dua tangan, yang keluar cuma satu. Kemana sisanya? Mana kumur-kumurnya banyu aqua lagi kan? Korupsi. Khawatirnya kan tidak sengaja ketelan. Posisi haus, kumur, kok keluarnya dikit ya. Ya tapi kan mungkin tidak sejauh itulah kita berusaha. Tapi memang ini ternyata kaidahnya. Kalau mudaratnya, disebut mudarat itu jatuh dalam makruh, bahkan sampai membatalkan. Lebih dikhawatirkan itu walaupun ada pahalanya. Sudah, nggak usah banyak-banyak berkumur, tinggalkan banyak, secukupnya saja. Kan masih ada nanti wudu maghrib, kan habis buka wudu kan sepuasnya itu. Masih ada wudu isya, kan masih bisa. Duhur, asar, subuh itu biasanya sudah azan kan, sudah habis. Nah, itu secukupnya saja. Ini contoh. Kalau ada dua kondisi, ada manfaatnya, tapi itu juga ada khawatirnya, tinggalkan saja, nggak usah dikerjakan. Kalau mudaratnya jauh lebih besar. Apa contoh yang lainnya lagi? Kita mengendarai mobil kita, atau gini, misalkan dulu kalau ketika zaman saya kuliah itu di Jakarta kan kontrakan itu jalannya kecil gitu ya, gangnya itu kecil. Itu kalau apalagi kalau di daerah Penjaringan ya. Kalau saya kan di Pasar Minggu. Kalau di Penjaringan itu pintu gangnya sini mungkin ujungnya itu bisa sekilo. Saking panjangnya itu lorong rumah itu, saking padatnya penduduk. Bayangkan kalau motor kita knalpotnya knalpot racing apa? Naik motor RX apa? Bukan RX King lagi, RX Kong. Suaranya sudah nyempreng nian. Kemudian kita pulang kerja jam 12 malam, jam 1 malam. Itu kita starter dari ujung ke ujung. Ya kalau pulang kerjanya 2 bulan sekali tengah malam sih mending, ini tiap malam
Terantang tang 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 itu bunyi itu. Dan itu saya pernah ketemu yang kayak gitu. Kita selalu terbangun tuh jam 2 itu. Ada bapak-bapak masukin Vespanya. Suaranya kencang. Yang namanya gang gitu kan. Ya terang tang 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 itu. Bayangkan itu. Ya kalau kita tahu saya melewati ada 100 pintu kontrakan misalkan. Semuanya sudah tidur. Dan mereka tahu ini motor saya, mudorotnya jauh lebih besar. Sudahlah, tuntun saja. Karena lebih baik kita menghindari mudorot orang terbangun, orang terganggu, daripada kita cepat nyampe tapi mengganggu. Ini kan contoh saja. Ya sebenarnya banyak lah. Kita mau bangun apa, wah ini ternyata mengganggu nih atapnya tetangga. Walaupun ini tanah kita, ini kan genteng saya. Tapi kalau ternyata ada efeknya, dan ini mudorotnya lebih besar nih. Tetangga yang baik jadi mereka nggak nyaman, mulai nyindir-nyindir kita, sudah. Lebih baik nggak usah kita lakukan. Kenapa? Menghindari mudorot yang jauh lebih besar. Atau dengan saudara ada apalah misalkan. Ini kalau sampai saudara tahu dia nanti tersinggung, sudahlah, nggak usah dikasih lihat aja. Daripada mudorotnya lebih besar. Pasti kita pernah ketemu seperti itu ya. Ada manfaatnya buat kita, tapi juga tanpa disadari berefek buruk sama orang. Ya bukan sengaja kita ingin menyakiti, tidak, tapi ada efeknya. Maka kalau mudorotnya lebih besar, maka kaidah usul fiqh mengajarkan nggak usah kerjakan untuk menghindari mudorot. Ngaji nih jam 2 pagi Ramadan. A'udzu billahi jam 2 pagi. Orang pada tidur. Ada maslahatnya, ada syiar. Tapi mudorotnya, apalagi kalau di Jakarta itu, jangan musola itu, ini mic-nya, speakernya samping ke kos-kosan, ke kontrak di Jakarta kayak gitu. Bayangkan jam 2 pagi kita ngaji, ada maslahatnya buat kita, pahala, mungkin kita jadi lebih hati lebih khusyuk. Mudorotnya itu orang-orang yang pulang kerja malam terganggu. Ya, ini contoh saja kan. Di satu aktivitas ada maslahat tapi ada mudorot. Kalau mudarat yang lebih besar, apalagi kepada orang lain, sudah, gak usah dikerjakan. Kan masih ada waktu ngaji pagi. Daripada ngaji jam 2 pagi, pakai speaker, ganggu orang. Saya yakin kita subuh-subuh keluar, kita senyum-senyum, padahal tetangga cemberut semua tuh. Cak keyunan bapak ini, awak ganggu kami tidur. Gitu kan. Ini kondisinya. Dan itu ada dalam kaidah usul fiqh. Kalau bahasa sederhana kita, jangan egois bahasanya. Ada manfaatnya untuk kita, memang ada. Tapi juga ternyata berbahaya untuk orang lain. Berbahaya untuk hubungan silaturahmi. Maka lebih baik tinggalkan. Dengan catatan mudorotnya jauh lebih besar. Ya kalau adzan subuh, ada mudorotnya enggak? Mungkin ada yang terganggu. Ya kini memang waktunya, enggak masalah kita adzan. Bukan urusan kita. Kalau kita adzan subuh kan, udah jelas itu. Pasti ada yang terganggu nih. Kita tahu nih tetangga ini baru pulang dia. Tapi yang waktunya azan, ya sudah kita azan. Gak usah khawatir kan memang sudah waktunya azan. Ya. Tapi kalau mudaratnya lebih besar dan memang lebih besar berbahaya, sudah kita tinggalkan. Ini nama kaidahnya adalah darul mafasid aula min jalbil masoleh. Ini kaidah usul fiqh namanya. Kalau bahasa kita, jangan egois, sudah mengalah saja, tidak usah kita lakukan. Kita bangun rumah, ngecornya pakai alat kayak yang di bangunan duor sampai retak-retak, itu kan mudarat. Baik buat kita tapi tidak baik buat tetangga. Sudah, tinggalkan, cari yang lain. Itu contohnya. Atau apa? Banyak hal lah. Ya banyak sebenarnya. Apalagi kalau bertetangga, berhubungan sama manusia, ada saja perbuatan-perbuatan yang di mata kita baik, tapi ternyata ada yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau kita nggak tahu kalau itu mudorot? Ya kalau tidak tahu nggak apa-apa. Misalkan setelah kita bangun toiletnya, kita nggak tahu kalau itu jendela, misalkan nih, tiba-tiba sebelah kita itu tahu, oh itu jendela. Nah kalau sudah tahu berarti harus kita rubah. Ini kebanyakan orang cuek, terserah lah. Kalau dia udah tahan ya tutup aja jendela, dia udah usah dibuka. Ada kadang orang begitu, sengaja cuek. Islam mengajarkan kita harus peduli. Kalau ada bahayanya untuk orang lain, jangan dilakukan seperti itu. Ada juga yang bertanya gini, Ustadz, saya bangun speed tank nih, bersebelahan dengan tanah orang, tapi tanah itu kosong.
duluan speed tank kita. Setelah speed tank itu 6 tahun dipakai, dia bangun rumah, jendelanya di samping speed tank. Kira-kira siapa yang salah itu? Kalau yang salah nggak ada ya. Nah, tapi baiknya seperti apa dikomunikasikan. Karena speed tanknya udah duluan. Tiba-tiba dibangun rumah, jendelanya dibuat di atas speed tank. Nah, itu komunikasikan. Kalau kita ngerasa ada dana, pindahkan sajalah. Jangan kita ngotot, kan saya duluan bangun speed tank itu. Dulu masih tanah kosong gitu ya. Walaupun seperti itu, lebih baik dihindari. Karena pasti nanti akan ada mudaratnya lama-kelamaan. Inilah Islam mengajarkan kita untuk tidak menzalimi orang lain dengan kaidah ini. Setiap apapun yang kita lakukan, pastikan tidak ada yang terzalimi, baik diri kita, keluarga kita, maupun orang lain. Insya Allah kalau kaidah ini dipakai, aman kehidupan bertetangga ini, aman benar-benar. Ini kan punya kita, tapi bahaya sama tetangga, dah nggak usah. Nah, insya Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan pengetahuan buat kita tentang satu kaidah usul fiqh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akilan ya. Pak Satar mana Pak? Oh ada tamu. Bismillah.